Oke, untuk soal nomor 18 kita bahas ya. Nomor 18 yang ditanyakan, kita lihat apa nih? Hmm, nah, ini berdasarkan dua premis yang ada nih. X naik delman berkeliling kota apabila tidak membeli oleh-oleh di pasar gitu ya. Nah, terus apa lagi? Apabila menonton konser musik bersama teman-teman, ya, bentar, bersama teman-teman, oke. Nah, sudah dibuka halaman 23 ya sekarang. Silakan. Jadi ini KLS 4 ya. PU 1 nomor 18. Halaman 23. Oke, kita akan bahas sekarang. Nah, ibu ulangi ya, premis yang kedua. Apabila menonton konser musik bersama ya, bersama teman-teman, X tidak naik kendaraan roda 2. Kayak gitu ini. Yang ditanyakan apa? Apabila X tidak naik delman berkeliling kota. Nah, nah di sini kata kuncinya ada di, nah kita temukan ya, berkaitan dengan premis yang pertama. Hanya yang kita lihat apa di situ ada negasinya ya, ada bentuk negasi. Oke. Terus atau nih ada atau ya atau naik kendaraan roda 2. Kita tandai dulu ya naik kendaraan roda 2. Nah di sini ada naik kendaraan roda 2. Hanya bentuk yang munculnya itu bentuk negasinya yang dimunculkan nih. Asalnya tidak, nah dinegasikan jadi hilang tidaknya gitu ya. Nah jadi untuk nah nah ada yang sudah menjawab yang A nih. Kita cek ya. Yang lain setuju yang A atau bagaimana? Nah, ada yang menjawab yang B. Nah, A, B. Nah, kita bahas ya. A dengan B di sini nanti kita bandingkan. Nah, kalau dilihat ya, atau Ibu beri warna yang berbeda nih. Sini kan naik kendaraan roda 2. Ibu beri warna yang berbeda. Ini naik kendaraan roda 2, tapi yang muncul yang tadi itu negasinya ya. Oke, sini ada tidak. Sudah kalian lihat di situ ya. Jadi, nah, sekarang halaman eh 23. Silakan dibuka halaman 23 PU 1. Oke. Nah, jadi X naik delman berkeliling kota. Di sini yang ditanyakan apa? Apabila X tidak naik delman berkeliling kota. Dinegasikan ya. Terus yang hijau nih. Di sini apa? X tidak naik kendaraan roda 2. Dinegasikan jadi apa? Naik ya. Naik kendaraan roda 2. Berarti kita munculkan negasinya juga nih untuk masing-masing premis. Di sini dimunculkan ada apabila. Apabila semakna dengan jika ya, menunjukkan hubungan syarat digunakan dalam implikasi kayak gitu. Eh, implikasi itu eh, penghubung yang digunakan gitu ya. Penghubung yang digunakan adalah jika maka ya dalam konteks logika matematika. Oke, di sini antara A B nih. Tadi ada yang menjawab yang A, ada yang menjawab yang B. Nah, kita cek ya. Kalau yang A dulu, X tidak beli oleh-oleh di pasar. Di sini X tidak beli oleh-oleh di pasar. Di sini harusnya bagaimana? Tidaknya kita hilangkan ya. Karena kita negasikan. Kenapa? Di sini ada tidak. Tidak naik delman berkeliling kota. Di sini apa? Di sini naik. Nah, di sini tidak. Tidak naik. Berarti dinegasikan juga. Gitu ya, apabila dan seterusnya. Nah, berarti kemungkinan selain yang A, yang mana nih? Oke, kita cek yang B ya. Tadi ada yang menjawab yang B.
X membeli oleh-oleh di pasar. Kalau yang A tadi apa? Tidak membeli oleh-oleh di pasar. Ya, bedanya di situ. Nah, kita pilih yang X membeli oleh-oleh di pasar. Tidaknya kita negasikan. Jadi, tidaknya hilang gitu ya. Nah, karena yang dimunculkan dalam soalnya itu negasi gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini ada atau. Atau, nah kita tandai ini ataunya. Atau X tidak menonton konser musik bersama teman-teman. Tadi apa? Naik kendaraan roda dua itu negasi dari tidak naik kendaraan roda dua. Berarti kita negasikan ya. Berarti apa? Tidak menonton konser musik. Tidak menonton konser musik bersama teman-teman gitu ya. Jadi keduanya itu negasi juga nih B ini gitu ya. Oke. Jadi kita kenapa tidak pilih yang A di sini? eh, yang A harusnya dinegasikan. Nah, asalnya ada tidak gitu ya. Nah, tidak beli oleh-oleh di pasar. Nah, kita negasikan jadi tidaknya hilang gitu ya. Sebelumnya kan ada tidak, dinegasikan tidaknya hilang. Nah, yang B di sini keduanya sudah sesuai gitu ya. Nah, tinggal kita bandingkan dengan yang mana yang mirip. Delta mirip ya. Apa yang mirip? X membeli oleh-oleh di pasar. X tidak menonton konser musik bersama teman-teman. Apa yang berbeda? Dan ya. Di sini menggunakan konjungsi dan. Kalau yang B ini menggunakan disjungsi atau ya. Nah, kita pilih yang mana? B dengan delta sama nih, hanya berbeda penghubungnya. Nah, karena di sini menggunakan atau ya, kita gunakan atau lagi. Nah, ini berlaku untuk pertanyaan simpulan. Jadi, penghubungnya masih menggunakan penghubung yang sama. Kayak gitu ya. Kecuali yang ditanyakan adalah eh, apa negasi dari premis tersebut misalkan ya. Berarti kalau dinegasikan berpengaruh pada penghubung yang digunakan. Tapi untuk soal ini yang dinegasikan adalah premis-premisnya. Kayak gitu ya. Jadi karena di sini atau lagi. Kayak gitu. Nah, sudah jawabannya adalah yang B. Kita gunakan penghubung yang sama. Karena yang muncul adalah pertanyaan simpulan ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan untuk soal ini? Nah, jadi, nah, ada yang setuju ya dengan B ya, betul. Yang B untuk nomor 18. Silakan. Nih, untuk soal selanjutnya. Yang ditanyakan, yang memperkuat pernyataan pemilik restoran Kak jika pernyataan pernyataan tersebut benar gitu ya. Seperti itu. Atau maksudnya adalah jika pernyataan di bawah ini benar kayak gitu ya. Manakah pernyataan berikut ini yang jika benar gitu ya akan memperkuat pernyataan pemilik restoran K. Apa yang disampaikan oleh pemilik restoran K? Katanya gini, sejak diberlakukannya kebijakan bebas rokok selama 1 bulan terakhir, jumlah pengunjung restoran meningkat. Nah, itu yang disampaikan oleh pemilik restoran K. Apa katanya? Jumlah pengunjung restoran meningkat sejak diberlakukannya kebijakan bebas rokok selama 1 bulan terakhir. Ada peningkatan nih pengunjung restorannya. Kapan? Sejak diberlakukannya kebijakan bebas rokok selama berapa lama? Selama 1 bulan terakhir. Nah, boleh dimunculkan jawaban kalian. Ada yang menjawab yang C nih. Nah, ada yang C juga. Oke. Nah, ada yang setuju dengan C juga. Berarti semuanya nih diwakili oleh 3 orang ini setuju dengan C ya. Kita lihat yang C. Kebijakan dilarang merokok di restoran K. Ya, kebijakan dilarang rokok alias bebas rokok gitu ya.
Di restoran mana gitu? Di restoran Kak nih. Konteksnya restoran Kak ya. Jadi harus dimunculkan restoran Kak nih. Nah, kebetulan di sini semuanya memunculkan restoran Kak. Oke, kita lanjutkan. Yang C bagaimana kelanjutannya? Belum diterapkan 1 bulan yang lalu. Nah, apa pertanyaannya? Yang memperkuat pernyataan pemilik restoran Kak. Yang memperkuat. Nah, tepat jawabannya adalah yang C. Jadi, eh, batas gitu ya, batas ada perubahan, ada peningkatan jumlah pengunjung itu ternyata selama 1 bulan terakhir. Nah, ini menurut pemilik restoran tersebut gitu ya, ini bertepatan nih atau eh, terjadinya peningkatan itu sejak diberlakukannya kebijakan bebas rokok. Jadi yang C ini memperkuat gitu ya. Kebijakan dilarang merokok di restoran Kak belum diterapkan 1 bulan yang lalu. Tuh ya. Jadi 1 bulan yang lalu jumlah pengunjungnya belum ada peningkatan. Jadi info atau data gitu ya, data peningkatan jumlah pengunjungnya itu 1 bulan terakhir. Di bulan-bulan yang sebelumnya tidak disampaikan ada peningkatan. Gitu ya. Jadi kebijakannya ini berarti belum diterapkan ya 1 bulan yang lalu. Oke. 19 yang sih, betul? Sekarang nomor 20. Silakan jawaban kalian. Ada yang menjawab yang nomor 20 ini yang Bandung, yang B. Selanjutnya setuju, ada juga yang setuju dengan B. Kita bahas. B itu 1 dan 3 ya. Apa yang disampaikan dalam informasi di 2 kalimat ini ya? Kekhasan pemimpin milenial adalah pendekatan kolaboratif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pemimpin milenial mendorong adanya partisipasi dan kontribusi. Partisipasi dan kontribusi dari setiap anggota tim. Nah, tadi ada yang menjawab 1 dan 3, yang B. Kita cek dulu. Nah, satu nih, kita cek yang pernyataan yang pertama. Apa pertanyaannya? Mana 2 simpulan yang paling didukung ya? Ini kemungkinan soal ini ada paling didukung, ada yang eh, kebalikannya yang tidak mendukung gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini yang ditanyakan paling didukung. Oke. Pernyataan pertama, tim yang dipimpin oleh generasi milenial melibatkan semua anggotanya. Oke. Kenapa pernyataan pertama kalian setuju ini adalah mendukung? Di sini ada melibatkan. Melibatkan siapa? Semua anggotanya. Tadi disampaikan eh, partisipasi dan dari setiap anggota tim. Ya, oke, kita cek nih, apa itu partisipasi, apa itu kontribusi, walaupun kalian pasti sudah tahu. Nah, partisipasi. Partisipasi itu adalah peran serta ya, atau perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan atau diartikan juga keikutsertaan. Kalau kontribusi, kontribusi itu di sini diartikan ada 2, yaitu uang iuran dalam kurung kepada perkumpulan dan sebagainya. Diartikan juga sumbangan. Jadi kalau apa itu berkontribusi? Nah, berkontribusi itulah mempunyai kontribusi atau sumbangan atau mempunyai andil, gitu ya. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi, oke, menyumbang atau punya andil kayak gitu kurang lebih ya. Nah, jadi melibatkan di sini bisa mewakili partisipasi ya. Kita cek yang nah, Ibu tanda kalau gitu ya, pernyataan yang pertama berarti mendukung ya. Pernyataan yang kedua, eh,
Anggota tim lebih nyaman jika dipimpin oleh seorang pemimpin milenial. Tidak ada bahasan terkait nyaman atau tidaknya ya dalam informasi sebelumnya. Kita cek yang kalimat pernyataan yang ketiga. Pemimpin milenial memastikan semua anggotanya terlibat dalam tim. Nah, ini ya terlibat ya. Kata kuncinya berarti satu dan tiga bisa kita jadikan ini jawaban yang mendukung. Tapi kita cek dulu 4 dan 5. 4 itu apa? Tim yang dipimpin oleh pemimpin milenial cenderung bekerja lebih keras. Tidak dibahas itu ya, tidak membahas itu. Yang 5 apa? Pemimpin milenial mementingkan iklim kondusif saat bekerja dalam tim. Nah, itu juga tidak dibahas. Nah, jadi jawabannya sepakat yang B 1 dan 3 tepat ya. Nah, ada yang menyebutkan yang B juga ya. Nah, kita lanjutkan untuk soal selanjutnya, kaji latih standar 5. Hmm. Nah, ini menggunakan nomor satu ini, boleh dimunculkan jawaban kalian. Menggunakan modus apa? Ponens atau tollens. Ya, tadi juga di soal nomor 18 menggunakan eh, modus apa? Kita negasikan, berarti modus tollens ya. Oke, ada yang menjawab yang E juga, nah yang lain juga sepakat dengan E nih. Nah, kita bahas ya untuk soal nomor satu dikaji latih standar 5. Yang lain sepakat dengan jawabannya E? Nah, jadi harus sama secara kata kunci ya. Yaitu ada apa di sini jika seorang guru menjadi idola para murid. Nah, di E ini apa? Di sini ada menjadi idola para murid ya. Kayak gitu. Nah, di sini guru tersebut santun dalam bertutur kata, bersedia membantu murid yang kesulitan dan memberikan materi ajar yang mudah dipahami ya. Kayak gitu. Nah, ada yang sepakat juga dengan E ya. Nah, di sini dimunculkan apa? Jika seorang guru berkata kasar, berarti itu negasi dari santun ya. Negasi dari santun dalam bertutur kata. Terus di sini apa? Mementingkan dirinya sendiri itu negasi dari bersedia membantu murid yang kesulitan. Kita lanjutkan dan memberikan penjelasan secara rumit itu negasi dari apa? Memberikan materi ajar yang mudah dipahami ya. Negasi nih ya menggunakan modus tollens ya. Berarti dari jika seorang guru menjadi idola berarti kita negasikan jadi apa? Guru tersebut berarti apa? Tidak, tidak apa? Tidak menjadi idola para murid ya dinegasikan. Tanpa ibu bahas modus tollens, kalian sudah memahami ya. Oke, kita lanjutkan nih. Jadi tepat jawaban kalian satu yang E. Untuk soal selanjutnya boleh. Nomor 2, silakan. Nah, ada yang menjawab yang A, ada yang menjawab yang delta, ada A dan delta, ada yang A nih. Oke, kita bahas ya. Ada dua jawaban dari kalian, ada A, ada delta. Nanti kita bandingkan. Nah, tipe atau ini beberapa soal seperti template dari yang sudah kan ya. Apa yang ditanyakan? Manakah pernyataan yang pasti benar? Nah, kita cek informasi yang dimunculkan seperti apa nih? Arahnya kemana? Hobi memelihara binatang dapat meningkatkan kualitas hidup karena ada perasaan puas dan bahagia. Di luar konteks soal ini dulu ya, ada karena ya. Nah, di luar konteks dulu ya. Nah, di sini tidak ada koma ya, sebelum karenanya tidak ada koma. Sudah tepat ya? Kenapa? Karena si anaknya di belakang. Kita butuh koma kalau anak di depan. Kalau ini kita temukan di mana polanya bagaimana? Ini induk kalimat dulu baru anak ya. Jadi tidak perlu koma. Kita butuhkan koma kalau anak di depan. Nah, di luar konteks ya. Kita lanjutkan. Jadi tadi ada manfaat hobi memelihara binatang ya. Bisa membuat bahagia ya. Oke, kita lanjutkan. Selain itu, hobi memelihara binatang juga dapat mencegah kesepian dan menurunkan risiko penyakit jantung katanya nih. Ada manfaat lainnya.
Namun demikian, binatang jenis tertentu dapat menyebabkan masalah kesehatan, yaitu alergi dan infeksi parasit, sehingga dapat menurunkan kualitas hidup. Nah, di sini di luar konteks lagi ya, sehingganya tidak perlu koma kan ya di situ ya, karena anaknya di belakang. Nah, kita cek yang A dan delta. A dulu ya. Yang ditanyakan pasti benar. Yang A itu beberapa masalah kesehatan muncul karena memelihara binatang jenis tertentu. Kalau dilihat yang menjawab yang A melihat yang di kalimat yang terakhir ini ya. Namun demikian, binatang jenis tertentu dapat menyebabkan masalah kesehatan ya. Kayak gitu. Kita lewat dulu. Kenapa tidak ada yang yang B? Misalkan seorang yang hobi melihara binatang sering mengalami alergi. Nah, tidak seperti ini ya. Seperti itu. Jadi tidak ada klaim bahwa yang hobi memelihara binatang dipastikan nih sering mengalami alergi. Walaupun di sini tidak ada pasti ya, tapi di sini sering mengalami alergi di sini tidak berlaku gitu ya untuk orang yang tidak berlaku semua gitu ya, yang hobi melihara binatang kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi eh, kita lanjutkan jadi ke yang B tidak tepat kan ya. Terus kita bahas yang C. Penyakit jantung terjadi karena seseorang tidak merasa bahagia. Nah, itu tidak tergambar dalam teksnya, walaupun ada informasi apa? Informasi penyakit jantung. Tadi kaitannya dengan apa? Menurunkan risiko penyakit jantung dari hobi memelihara binatang. Nah, penyakit jantung di sini apakah karena seseorang tidak merasa bahagia? Nah, jadi ada penyebab gitu ya. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan seseorang mengalami penyakit jantung. Dalam informasi di sini tidak dikaitkan antara perasaan bahagia dengan penyakit jantung. Tidak bahagia dengan penyakit jantung tidak dibahas, tidak dikaitkan kayak gitu ya. Terus yang delta, seseorang yang mengalami kesepian dapat diatasi dengan memelihara binatang jenis tertentu. Nah, tadi ada yang menjawab yang delta ya. Nah, ada yang sepakat dengan A nih. Kita cek kenapa delta. Oke, jadi bagaimana dengan delta? Seseorang yang mengalami kesepian dapat diatasi dengan melihara binatang jenis tertentu. Di sini, nah, walaupun gitu ya, walaupun di sini hobi melihara binatang juga dapat mencegah kesepian. Nah, ini eh, walaupun ya muncul dalam teksnya, tapi informasinya itu eh, tidak dapat kita balikan gitu ya. Tidak selalu dapat kita balikan. Oh, berarti kalau seorang mengalami kesepian bisa nih dapat diatasi dengan melihara binatang jenis tertentu. Atau gini, kalau Ibu lihatnya apa? Di sini ada dapat diatasinya. Dalam konteks yang lain ada kata-kata dapat menyembuhkan. Sementara klaimnya itu mengurangi, menurunkan kayak gitu ya. Jadi delta ini kurang tepat. Kalau Ibu lihatnya ya, di sini ada dapat diatasi. Nah, seperti itu. Kalau yang bagaimana? Infeksi parasit yang dialami semua orang disebabkan hobi memelihara binatang. Nah, di sini ada semua, tidak ada klaim semua ya. Bisa saja ada penyebab yang lain. Gitu. Jadi, untuk pertanyaan pasti benar, kita jawab yang A ya. Seperti itu. Setuju. Jawabannya adalah yang A. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Boleh dimunculkan untuk soal nomor 3. Apa yang ditanyakan? Mana pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Oke, sebentar. Ada yang menjawab yang A, ada yang menjawab setuju juga dengan yang A, nomor 3 ini. Yang lain bagaimana? Ya, kita bahas.
Yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut ya. Ada dua perbedaan. Hmm. Dari segi apa? Atau dua kondisi gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, ada dua kondisi gitu ya yang menunjukkan perbedaan nih. Misalkan di sini pada masa jabatan kepala desa Z, tuh ya, di sini dimunculkan katanya nih, banyak warga yang mengikuti kerja bakti setiap minggu. Pada masa jabatan kepala desa W, lebih sedikit warga yang mengikuti kerja bakti setiap minggu. Jadi ada kondisinya banyak yang mengikuti sama yang kebalikannya. Terus kondisi yang lainnya dimunculkan atau perbedaan yang lainnya adalah eh, kepala desanya itu berbeda ya. Pada saat masa jabatan kepala desa Z sama dengan eh, atau ini ya dengan eh, pada masa jabatan kepala desa W gitu ya. Dibandingkan ya antara kepala desa Z dan W itu maksudnya Bu ya. Tuh, nah ada perbedaan pada dua masa jabatan kepala desa yang berbeda. Oke, tadi ada yang menjawab yang A ya. Kita bahas yang A nih. Kepala Desa Z membuat program yang menarik bagi warganya untuk mengikuti kerja bakti setiap minggu. Tadi kondisinya pada saat pada jabatan pada masa jabatan Kepala Desa Z banyak ya yang mengikuti program yang mengikuti kerja bakti ya, yang mengikuti kerja bakti. Yang A masuk akal sebenarnya ya. Nah, kita cek dulu jawaban yang lain. Nah, yang lain ada yang setuju juga dengan yang A. Nah, ada yang eh, ada di antara dua pilihan A atau E katanya. Kita bahas ya. Sebelum ke yang E, kita cek yang B nih. Pada masa jabatan Kepala Desa W, lingkungan desa yang dipimpinnya sudah cukup bersih. Nah, A dengan B masuk akal juga ya. Misalkan ya, kenapa kalau B misalkan karena sudah bersih, jadi sedikit nih yang mengikuti kerja bakti. Nah, nanti kita cek ya eh, kemungkinan yang lebih gitu ya, yang lebih bisa dijadikan jawaban untuk menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut. Kita cek yang C. Pada masa jabatan Kepala Desa Z, banyak warga menyadari pentingnya kebersihan lingkungan. Ini juga masuk akal ya, kita lewat dulu. Yang delta kita cek. Banyak warga yang sibuk bekerja pada saat Kepala Desa W menjabat. Ini berpengaruh pada jumlah yang mengikutinya ya. Kita lewat dulu. Yang E pada masa jabatan kepala desa Z, kekeluargaan di antara warga cukup kuat. Nah, ini juga bisa sebenarnya. Nah, di antara berbagai pilihan nih, kita Ibu munculkan dulu jawabannya. Nanti kita diskusikan. Jawabannya adalah yang C nih. Nah, ada beberapa opsi yang memungkinkan untuk kita jadikan jawaban sebenarnya yang bisa lebih yang kita bisa sebut masuk akal gitu ya. Antara kondisi yang banyak mengikuti uh, kerja bakti dengan yang sedikit mengikuti kerja bakti di dua masa jabatan yang berbeda. Nah, kalau yang saya bagaimana? Pada masa jabatan kepala desa Z, banyak warga menyadari pentingnya kebersihan lingkungan dari kesadaran pada masyarakatnya gitu ya. Terhadap apa? Terhadap pentingnya kebersihan lingkungan itu berpengaruh pada keikutsertaan mereka dalam kerja bakti. Jadi di sini banyak warga menyadari pentingnya kebersihan lingkungan. Kalau sadar, berarti mereka dengan sukarela ya mengikuti kerja bakti. Nah, di antara pilihan yang lain misalkan yang A sebenarnya bisa nih ya. Ada program yang menarik nih, itu bisa menarik keikutsertaan juga sebenarnya ya. Seperti itu. Nah, tapi yang C juga lebih gitu ya. Di antara berbagai pilihan yang C lebih bisa kita jadikan jawaban ya untuk pertanyaan tersebut. Kayak gitu.
Silakan. Ada yang ingin menyampaikan tanggapannya untuk soal nomor 3, silakan. Oke, kita, nah sambil menunggu tanggapan kalian nih, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ya, nomor 4. Nah, arahnya sudah kalian bisa lihat di situ ya. Jika terjadi peningkatan pola hidup sehat. Di sini ada meningkatnya pola hidup sehat ya. Nah, mana nih simpulan yang paling mungkin benar? Di sini kalian sudah melihat tipe soalnya, tipe teksnya ya. Kebersihan kampanye program kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh apa? Partisipasi masyarakat dan di sini ada dan ya, efektivitas penyuluhan. Dan masing-masing dijelaskan. Efektivitas penyuluhan dapat terlihat dari sejauh mana masyarakat paham terhadap informasi kesehatan yang disampaikan ya dan seterusnya. Nah, itu untuk pembahasan efektivitas. Terus untuk pembahasan partisipasinya bagaimana? Partisipasi masyarakat yang tinggi juga akan meningkatkan dampak positif bagi program kesehatan yang tercermin dalam meningkatnya pola hidup sehat dan seterusnya. Di luar konteks dulu nih, Ibu akan cek ya. Boleh kalian cek juga apa yang sedang Ibu cek. Nah, di sini ada Ibu ketik cermin. Nah, yang pada saat kalian tambahkan imbuhan ber menjadi becermin gitu ya. Kayak gitu. Asalnya ber menjadi becermin gitu ya. Sama antara bekerja dengan bekerja. Jadi asalnya ini kan pernah disampaikan kalau tidak salah, imbuhan ber itu alomorfnya atau cabangnya ada 3. Ada ber, tetap ber, ada yang menjadi be, ada yang menjadi bel gitu ya. Bertani itu bernya masih tetap. Bekerja, R-nya hilang ya, jadi bekerja gitu ya. Terus belajar, asalnya berajar jadi belajar, jadi bel gitu ya. Nah, kita cek kalau ditambahkan imbuhan ter, apakah R-nya masih ada? Nah, pada saat kalian cek di KBBI, yang bakunya adalah tercermin, R-nya hilang. Kayak gitu ya. Yang bakunya adalah tercermin. Itu salah satu alasannya adalah di suku kata yang pertama ada diakhiri oleh R ya. Cermin gitu ya. Apalagi tadi kerja R-nya. Nah, seperti itu ya. R-nya itu hilang kayak gitu ya. Gitu. Itu tambahan di luar konteks dulu. Nah, nah Ibu akan cek kolom chat nih. Ada yang setuju dengan yang A, ada yang setuju dengan delta, ada yang setuju dengan, sebentar, ada yang setuju dengan A, delta gitu ya. Nah, terus ada yang B nih, nah ada yang, oke, ada yang menanggapi untuk soal sebelumnya ya. Untuk yang soal sebelumnya, iya sih katanya nih, alasan yang paling dekat itu yang C, kalau dibandingkan dengan A katanya, dibuatnya program tuh bisa, nah bisa apa nih, bentar Ibu kasih dulu. Bisa aja karena kurangnya kesadaran. Nah, itu ya, jadi sepakat ya untuk soal sebelumnya yang C ini. Nah, jadi tadi ada yang menjawab untuk soal yang nomor 4 ini, ada yang A, ada yang, lupa lagi nih jawaban kalian. Ada yang A, ada yang A, B, nah ada lagi tidak nih. Nah, antara A dengan B kita bahas ya. Nah, A dengan B bisa kita bandingkan. Ibu munculkan dulu jawabannya ya. Jawabannya adalah yang A. Nah, kenapa yang A? Oke. Partisipasi masyarakat dalam program kesehatan tinggi. Kayak gitu ya. Di sini tadi dimunculkan, oke, setuju ya. Jadi tadi ya efektivitas penyuluhan itu
tercermin dari apa, ya gitu ya. Terus ada juga partisipasinya juga dijelaskan detailnya seperti apa. Nah, untuk bagian partisipasi ditunjukkan dengan adanya peningkatan pola hidup sehat. Nah, katanya di sini apa nih? Jika terjadi peningkatan pola hidup sehat, berarti simpulannya apa? Nah, yang A ya. Menunjukkan apa kalau ada peningkatan pola hidup sehat? Partisipasi masyarakat dalam program kesehatan tinggi gitu ya. Kenapa tidak kita pilih yang B? Kampanye program kesehatan masyarakat berhasil dilaksanakan. Nah, kata kunci ini sebenarnya ada keberhasilan kampanye program gitu ya. Nah, tapi kenapa tidak kita pilih yang B ini? Nah, karena yang muncul cirinya itu adalah di salah satu saja, di partisipasi saja. Sementara harus muncul keduanya. Di sini ada dan ya gitu ya. Di sini ada dan, berarti keduanya harus terlihat. Apakah misalkan, nah masyarakat paham nih, paham terhadap informasi kesehatan yang disampaikan gitu ya, dan menerapkan perilaku sehat setelah penyuluhan. Selain itu, misalkan ya masyarakat, di dalam masyarakat terjadi peningkatan pola hidup sehat, kayak gitu ya. Dan juga tingginya tingkat kesadaran masyarakat, kayak gitu. Nah, kalau ciri-cirinya dimunculkan semuanya gitu ya, berarti itu berhasil si kampanyenya itu. Kayak gitu ya. Jadi karena di sini hanya dimunculkan satu ciri ya. Ciri dari apa? Partisipasi. Nah, berarti kita jawab yang A ya. Oke, gitu ya. Berarti yang A, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Silakan boleh munculkan jawaban kalian. Nah, berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan sebab akibat yang paling mungkin benar? Silakan. Kita cek ya, di sini ada makin-makin. Kalau Ibu lihatnya di sini ada makin-makin. Makin-makin atau semakin-semakin. Kata kuncinya dari tidak jauh dari makin itu. Nah, ada yang menjawab yang A nih ya. Bagaimana yang lain? Silakan. Untuk soal nomor 5 ini. Oke, kita bahas ya. Nah, kalau yang A apa? Hematnya pemakaian listrik. Nah, di mana ada kata kunci hematnya di sini? Nah, hematnya pemakaian listrik sebuah lampu, kayak gitu ya, atau pada lampu gitu ya, berkontribusi pada banyaknya jenis lampu yang dipilih masyarakat. Nah, kata kunci banyaknya di mana? Di sini, banyak. Banyaknya apa? Jenis lampu, dan seterusnya. Jadi, di sini kita temukan ada kata kunci hemat ya. Di sini juga ada kata kunci banyak. Nah, itu yang menjadi alasan kita pilih tepat nih yang A ya. Tepat nih jawaban kalian. Di sini hematnya, kita munculkan hematnya. Terus ini ada banyaknya. Nah, kelanjutannya sesuai ya. Hematnya apa? Pemakaian listrik. Banyaknya apa? Jenis lampu gitu. Nah, yang menunjukkan sebab akibatnya salah satunya dengan apa? Berkontribusi pada itu. B juga sebenarnya ada menunjukkan juga kausalitas, ada karena ya. Yang C ada apa? Eh, Tergantung pada, bisa tidak nih menunjukkan kausalitas. Terus yang delta, jenis lampu LED memiliki ketebalan kabel listrik yang besar di antara lampu lain. Nah, ini tidak menunjukkan kausalitas ya. Yang E bagaimana? Tingginya angka penyuluhan dan seterusnya pasti. Nah, di sini ada disebabkan, sebenarnya ada kausalitas di dalamnya. Hanya di sini munculnya apa? Ada pasti, ada klaim ya di situ. Sementara dalam teksnya tidak ada klaim pasti. Terus apalagi kenapa tidak kita pilih yang E? Di sini angka penjualan. Yang ada adalah pemakaian dengan jenis gitu ya. Seperti itu. Terus di sini ada kata kunci tinggi berbeda ya. Seperti itu. Jadi kita pilih yang A nih, tepat yang A.
Oke, ya, setuju ya dengan yang A. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 6. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Mana di bawah ini peristiwa yang paling mungkin benar mengenai perusahaan X ya? Oke, kita cek. Nah, boleh kalian munculkan jawaban kalian. Nah, ada yang menjawab A atau C untuk soal nomor 6 ini. Yang lain setuju yang mana nih? Oke, untuk nomor 6, perusahaan X nih terkenal karena inovasi dan kualitas produk elektroniknya yang unggul dibandingkan dengan perusahaan teknologi lain. Kayak gitu ya. Ya, keberhasilan ini gitu ya juga ditandai dengan penjualan yang meningkat pada setiap tahun. Terkenal karena inovasinya, kualitasnya juga karena inovasi dan kualitasnya gitu ya, kualitas yang unggul gitu ya. Terus penjualannya juga meningkat pada setiap tahun. Itu untuk menggambarkan perusahaan X. Setiap kali perusahaan mencapai target penjualan, Ibu ulangi, setiap kali perusahaan mencapai target penjualan triwulan, manajemen perusahaan memberikan bonus kepada semua pegawainya. Itu berdasarkan data sejak tahun 2000. Di sini ada komanya di sini ya. Jadi sebenarnya ini akan ambigu akhirnya nih kalau komanya kita geser ya. Nah, ada yang setuju dengan yang A. Kita lanjutkan. Nah, jadi kalau komanya ada di sini ya, di setelah 2000 berarti datanya itu baru ada sejak tahun 2000 gitu ya. Baru dimunculkan datanya gitu. Berdasarkan data sejak tahun 2000, perusahaan tersebut selalu berhasil melebihi target penjualannya setidaknya 2 kali dalam setahun. Kayak gitu ya. Nah, kita cek yang A. Jumlah penjualan produk elektronik perusahaan X akan terus meningkat setiap tahun. Nah, ini bisa nih. Kita lewat dulu. Kalau B apa? Sebelum tahun 2000, pegawai tidak pernah mendapat bonus. Nah, kalau eh, sejak tahun 2000-nya itu adalah tanda gitu ya, sebagai batas berhasil dan tidaknya gitu ya. Nah, itu bisa saja, tapi di sini sejak tahun 2000-nya itulah datanya yang muncul gitu ya. Nah, yang C bagaimana pegawai akan mendapatkan setidaknya 2 kali bonus setiap tahun. Tadi ada antara A dengan C katanya. Kita lanjutkan yang delta bagaimana perusahaan menjadi lebih dikenal setelah tahun 2000. Yang delta bisa kita eliminasi aja ya yang delta ya. Kurang sesuai. Kalau yang E bagaimana sebelum tahun 2000 perusahaan X tidak pernah mencapai target penjualan. Antara B dengan E sebenarnya sama-sama eh, sebagai ada batas titik mangsanya sebelum tahun 2000 ya. Nah, tadi Ibu sampaikan itu bisa saja kalau ya tadi ya sejak tahun 2000-nya itu nah kondisi yang berbeda yang dimunculkan gitu ya. Ada perbedaan di tahun sebelum dan sesudahnya. Sementara di sini datanya. Jadi sejak tahun 2000 itulah si datanya. Data sejak tahun 2000 gitu ya. Nah, jadi yang mana gitu ya. Nah, ada yang sepakat, ada yang menjawab yang C nih, sepakat dengan C, ada yang sepakat dengan A, kayak gitu ya. Kita bahas. Nah, sebenarnya memungkinkan untuk yang C ada tipe soal yang mirip ya, yaitu tipe soal yang miripnya itu arahnya bisa ke C gitu ya, seperti itu. Pegawai akan mendapatkan setidaknya 2 kali bonus setiap tahun itu beranjak dari apa? Di sini setiap kali perusahaan mencapai target penjualan gitu ya, manajemen perusahaan memberikan bonus kepada semua pegawainya. Di sini berdasarkan data katanya perusahaan tersebut selalu berhasil melebihi target setidaknya 2 kali dalam setahun. Berarti kan bisa masuk sebenarnya yang C. Hampir bisa.
eh, target penjualan tercapai nih, bahkan melebihi ya, setidaknya 2 kali dalam setahun, kayak gitu. Nah, masalahnya di sini ada triwulan. Nah, Ibu nah, baru baru ya, Ibu baru ngeh nih ada triwulan ya. Sepakat tidak nih menurut kalian? Jadi kalau tidak ada triwulan sebenarnya bisa yang ini. Sementara di sini ada triwulan. Triwulan itu maksudnya 3 bulanan gitu ya. Kalau catur bulan berarti 4 bulanan. Berarti dalam 1 tahun. Kalau semester berarti dalam 1 tahun masing-masing 6 bulan gitu ya. Kalau semester itu setahun dibagi 2. Kayak gitu. Ada 2 semester ya dalam setahun. Kalau triwulan berarti harus berapa kali? Triwulan itu ada harus 4 kali ya. Karena 3 bulanan. Berarti sebulan, dalam sebulan, dalam setahun, kalau eh, hitungannya triwulan harus 4 kali ya. Jadi setiap kali perusahaan mencapai target penjualan triwulan, nah, manajemen perusahaan memberikan bonus kepada semua pegawainya. Berarti setidaknya harus mencapai target penjualan 4 kali dalam setahun ya. Setuju nggak? Sementara di sini yang dimunculkan adalah 2 kali dalam setahun. Gitu. Nah, jadi yang mana kalau gitu? Jadi untuk tipe soal di sini ada berbagai kemungkinan ya. Ada tipe soal yang mirip seperti ini, arahnya seperti yang ke C nih. Tapi karena di sini ada triwulannya, kondisinya jadi berbeda gitu ya. Nah, sepakat dengan A tidak? Tadi ada yang menjawab yang A ya. Jadi kita pilih yang A. Jumlah penjualan produk elektronik perusahaan X akan terus meningkat setiap tahun. Yang paling mungkin benar mengenai perusahaan X. Di sini eh, berupa prediksi gitu ya, akan terus meningkat setiap tahun. Kenapa? Karena di sini keberhasilan ini juga ditandai dengan penjualan yang meningkat pada setiap tahun. Terlihat stabil gitu ya. Stabil dalam hal pencapaian, yaitu selalu ada peningkatan kayak gitu ya. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, jadi sepakat tidak dengan yang A? Boleh Kak kita diskusikan. Silakan. Nah, jadi bisa kecenderungannya untuk tipe soal ini bisa ke C, bisa ke B dengan E juga ya. Ada yang arahnya bisa eh, patokannya ke tahun sebelum dan sesudah sebenarnya. Ada juga yang arahnya ke situ. Tapi untuk informasi ini, tuh ya, eh, jadi berbeda kondisinya. Karena di sini yang harus tercapainya itu adalah triwulannya. Target penjualan triwulan. Kayak gitu. Silakan ada yang ingin disampaikan. Nah, sambil menunggu tanggapan kalian, kita lanjutkan. Nomor 7, jawaban kalian apa? Berdasarkan paragraf tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? Ada yang menjawab yang E. Nah, ada yang sepakat dengan E juga. Kita bahas ya, asumsi ya. Nah, tipe soal ini juga sering kalian temukan ya, asumsi yang mendasari argumen di atas. Kita cek ya. Pengelolaan sampah yang efektif seringkali dilakukan dengan cara memisahkan sampah organik dan anorganik untuk mempermudah proses daur ulang sampah. Nah, sebentar. Tadi ada yang terus ada yang menjawab yang C ya. Kita lanjutkan. Oke, gitu ya. Memisahkan sampah organik dan anorganik untuk mempermudah proses daur ulang sampah. Masyarakat di wilayah X nih mengalami kesulitan dalam pemisahan sampah karena kurangnya fasilitas dan kesadaran warga. Gitu.
Namun kelompok pecinta, nah boleh kita cek ya, pecinta atau pencinta atau pecinta gitu ya. Nah, boleh kalian buka KBBI? Sambil buka KBBI boleh. Cinta ini ternyata kata sifat ya. A di sini adjektif ya. Ada, boleh kalian cek ada kata turunannya nih. Ada pecinta, ada pencinta gitu ya. Gitu. Nah, ini dua arti yang berbeda berdasarkan KBBI. Kalau pecinta itu orang yang bercinta katanya. Kalau pencinta yang ada N-nya, itulah orang yang sangat suka akan. Nah, konteksnya apa? Kelompok pencinta alam. Nah, akan memulai pendakian hari Selasa minggu depan. Nah, itu konteksnya seperti itu. Jadi, pencinta alam. Orang yang sangat suka akan alam berarti ya. Itu, kita lanjutkan. Hmm. Hmm. Nah, nah tadi, oke. Kesulitan dalam pemisahan sampah karena kurangnya fasilitas dan kesadaran warga. Namun kelompok pencinta sesuai berarti ya, pencinta lingkungan mulai mengadakan edukasi daur ulang sampah dan memberikan fasilitas tempat sampah secara gratis. Tadi ada yang E, ada yang C ya, kita bahas. Kita langsung bandingkan C dengan E kalau gitu. Yang menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas ya. Kita langsung ke C dan E. C dulu, masyarakat di wilayah X tidak memilah sampah sebelum mendapatkan edukasi dari kelompok pencinta lingkungan. Nah, ini bisa ya. Kita cek dulu yang E. Masyarakat dapat mulai memisahkan sampah setelah mendapatkan edukasi dan fasilitas tempat sampah gratis. Kalau dilihat ya, C dengan E ada dua yang bisa terlihat. Bedanya apa? Kalau yang di C ada wilayah X, masyarakat di wilayah X gitu ya. Kalau yang E, masyarakatnya itu tidak dimunculkan wilayah mana gitu ya. Terus C dengan E bisa kita bandingkan lagi. Kalau yang C eh, sebelum gitu ya, sebelum mendapatkan edukasi. Sebelum mendapatkan edukasi, katanya tidak memilah sampah nih, gitu. Masyarakat di wilayah X itu. Kalau yang E bagaimana? Setelahnya, masyarakat dapat mulai memisahkan sampah setelah mendapatkan edukasi dan seterusnya. Nah, antara C dengan E, kalau gitu kita pilih yang mana? Kita pilih yang C ya. Setuju tidak? Nah, masyarakat di wilayah X tidak memilah sampah sebelum mendapatkan edukasi dari kelompok pencinta lingkungan. Asumsinya seperti itu. Kayak gitu ya. Kan sebelumnya konteks informasi yang dimunculkan adalah ada kesulitan ya. Siapa yang mengalami kesulitan? Masyarakat di wilayah X. Nah, karena kurangnya fasilitas dan kesadaran warga. Namun, nah, ada edukasi dari pencinta lingkungan nih. Kayak gitu ya. Nah, berarti lebih tepat yang C, setuju nggak? Kayak gitu ya. Berarti asumsinya adalah sebelumnya mereka karena kesulitan gitu ya, mereka tidak memilah sampah sebelum mendapatkan edukasi. Kayak gitu. Jadi terlihat perbedaan di E ya. Perbedaan dengan yang E terlihat ya seperti itu. Ada kemungkinan yang lain nggak? Silakan. Jadi ini kalau dibandingkan dengan soal nomor 6 ada sebelum dan sesudah kayak gitu ya. Nah, jadi kalau ini arahnya bisa masuk. Oke. Jadi katanya tadi aku mau jawab yang C tapi ragu katanya. Nah, jadi setuju dengan C nih. Oke, kita lanjutkan ya. Boleh, kalau misalkan ada kemungkinan jawaban yang lain boleh sampaikan. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar ya? Yang pasti benar. Nah, ada yang menjawab yang C nih. Yang lain bagaimana? Ada kata kunci apa? Banyak diminati ya. Ini arahnya, nah template-nya ingat nggak? Banyak dikunjungi,
Terus ada apa lagi? Salah satu. Berarti kan premis khusus ya. Biasanya ada apa? Kalau premis khusus diawali dengan eh, yang menunjukkan parsial kan ya. Beberapa atau sebagian. Nah, salah satu juga bisa menunjukkan bentuk parsialnya juga. Menunjukkan premis khusus. Kayak gitu. Nah, wisata pantai banyak diminati wisatawan karena pemandangan yang indah dan banyak wahana. Salah satu wisata pantai yang banyak dikunjungi, kalau diminati dengan dikunjungi arahnya kurang lebih masih sama. Maksudnya adalah kalau diminati berarti dikunjungi atau kebalikannya, kalau dikunjungi berarti diminati kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi salah satu wisata pantai yang banyak dikunjungi adalah Pantai M. Nah, untuk menyimpulkan atau informasi yang sesuainya juga, nanti boleh dimunculkan Pantai M-nya juga ya. Adalah Pantai M nih. Kalau dalam informasi atau bukan dalam informasi, pernah Ibu sampaikan premis umumnya semua binatang karnivora memakan daging gitu ya. Premis khususnya apa? Misalkan harimau nih, harimau termasuk binatang karnivora. Simpelnya apa? Harimau memakan daging gitu ya. Nah, berarti kita lihat di sini nih. Jadi harimau itu, nah atau pantai M di sini ya adalah salah satu dari wisata yang dimaksud gitu ya. Wisata pantai yang dimaksud, yang banyak dikunjungi tersebut ya. Oke. Salah satu wisata pantai yang banyak dikunjungi adalah pantai yang memiliki pasir yang putih dan karang yang eksotis. Berdasarkan informasi tersebut nih, mana yang pasti benar? Nah, ada yang setuju dengan C ya. Setuju dengan C juga. Yang lain bagaimana untuk soal nomor 8 ini? Kita cek ya. Di situ ada kata kunci apa? Mengunjungi ya. Nah, di sini ada kata kunci yang sama eh, kebetulan gitu ya. Bentuknya itu menggunakan kalimat aktif. Asalnya pasif nih. Walaupun di sini pasifnya itu muncul dalam perluasan di subjeknya ya. Yang, nah, atau Ibu sebutkan inilah kata kerja pasifnya. Walaupun ini bukan, akhirnya bukan kalimat pasif ya, karena banyak dikunjunginya itu setelah yang. Jadi, eh, ini bukan kalimat pasif ya. Jadi Ibu ulangi, ini ada kata kerja pasif gitu ya. Nah, di sini banyak dikunjungi. Nah, di sini ada mengunjungi, ada kata dasar sama-sama kunjung gitu ya. Siapa yang mengunjungi wisatawan ya? Banyak diminati wisatawan. Banyak dikunjungi oleh siapa? Oleh wisatawan gitu ya. Wisatawan mengunjungi Pantai M. Nah, dimunculkan Pantai M-nya. Karena apa? Pemandangan yang indah. Kata kunci pemandangan yang indah di mana? Nah, di premis umumnya. Sama tadi ke yang premis umum yang binatang karnivora, semua binatang karnivora memakan daging ya. Nah, kenapa harimau, simpulannya harimau makan daging? Nah, karena harimau bagian dari binatang karnivora. Nah, di sini Pantai M bagian dari wisata pantai yang banyak dikunjungi atau diminati gitu ya. Jadi, karakteristiknya, penyebabnya, cirinya sama gitu ya. Berlaku juga untuk pantai M. Nah, tepat nih untuk soal nomor 8. Jawabannya yang C ya. Tuh. Nah, ada kemungkinan yang lain nggak? Sebentar, Ibu cek. Tadi C. Nah, sepakat dengan C berarti ya semuanya. Nah, kita lanjutkan untuk soal nomor 9. Yang ditanyakan apa? Pasti salah. Nah, ada yang menjawab yang C nih.
Nah, langsung saja untuk soal ini tepat yang C nih. Yang lain sepakat C? Nah, ada yang menjawab yang E, ada yang menjawab yang C. Nah, kita bandingkan dengan yang E kalau gitu. Nah, yang C kita cek ya. Mengonsumsi air minum kemasan botol plastik tidak memengaruhi pencemaran lingkungan. Nah, di sini sampah botol plastik dari air kemasan dapat mencemari lingkungan karena sulit terurai. Mungkin melihat yang menjawab yang selain yang C, mungkin melihatnya di sini mengonsumsinya ya. Yang dapat mencemari lingkungan itu adalah si sampah botol plastiknya, mungkin seperti itu ya. Oke, boleh ya. Silakan yang akan sholat, boleh. Kita lanjutkan lagi. Nah, boleh ya. Yang lain juga ada yang izin sholat, boleh. Jadi untuk yang C, nah Ibu tanda dulu ya. Di sini ada tidak tidak memengaruhi. Harusnya apa? Memengaruhi itu kenapa? C ada kemungkinan gitu ya untuk bisa dijadikan jawabannya. Nah, mungkin tadi ada yang melihat yang tidak tidak menjawab yang C itu karena ada mengonsumsinya ya. Sementara yang memengaruhi pencemaran lingkungan itu adalah si kemasannya. Kita cek yang E dulu. Kalau yang E bagaimana? Botol plastik tidak mudah terurai sehingga dapat mencemari lingkungan. Nah, di sini tidak mudah semakna dengan sulit ya. Sulit dengan tidak mudah itu sama. Nah, tidak mudah apa? Sulit apa? Terurai. Apa yang sulit terurai? Botol plastik ya. Nah, sehingga apa katanya dapat mencemari lingkungan. Ada kausalitasnya sesuai ya. Sini kemasan botol plastik ya dapat mencemari lingkungan karena sulit terurai. Bisa dibalikan posisinya kausalitasnya botol plastik tidak mudah terurai sehingga dapat mencemari lingkungan. Nah, kalau jawaban yang E ini untuk pertanyaan pasti benar gitu ya. Sementara yang ditanyakan pasti salah kayak gitu. Setuju nggak? Jadi walaupun di sini mengonsumsinya muncul ya di C, tapi ini masih bisa kita sebut ini pasti salah karena ada tidaknya. Jadi akhirnya kita memilih jawaban yang C. Nah, harusnya, harusnya memengaruhi ya, bukan tidak memengaruhi, tapi memengaruhi kayak gitu. Nah, jadi kan kalau mengonsumsi air minum kemasan berarti kan menghasilkan atau menyisakan botol kemasannya kurang lebih kayak gitu ya. Masih bisa. Nah, jadi 9 yang C, yang lain bagaimana? Sekarang ke soal nomor 10 ya. Oke, ada yang menyampaikan nih, nomor 10 sama dengan nomor 19 di KLS 4 katanya. Kita cek ya. Di KLS sebelumnya. Oke, kita cek. Oh iya, sama. Nah, Ibu tadi eh, menyangkanya sama secara pola. Ternyata sama persis ya. Oke, jadi jawabannya apa untuk soal nomor 10? Sama ya. Nah, betul nih yang C ya. Kebijakan dilarang merokok di restoran K belum diterapkan 1 bulan yang lalu. Tadi berarti ya eh, masih dibahas eh, di hari ini ya. Nah, itu sama nih 10 yang C dengan yang nomor 19 di Kajilati yang sebelumnya ya. Oke, kita lanjutkan kalau gitu ya. Untuk soal nomor 11. Nah, sama juga nggak?
Partisipasi bukan ya? Oke. Nah ini agak berbeda ya. Kalau tadi kan partisipasi dan kontribusi ya. Kalau ini agak berbeda untuk soal nomor 11. Silakan. Nah, ada yang menjawab yang delta, yang lain bagaimana? Nah, ada yang antara D dengan E nih katanya. D atau E? Apa, apa E ya? Bingung katanya. Oke, antara D dengan E, yang lain setuju yang mana? Untuk nomor 11. Nah, berarti D dengan E itu bedanya hanya di satu dan tiganya ya. Limanya berarti sepakat bahwa lima ini apa nih paling didukung ya. Menanyakan dua simpulan yang paling didukung. Oke, kita cek kalau gitu ya. Gaya kepemimpinan milenial menghargai pendekatan tim. Gitu. Kita lanjutkan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pemimpin milenial akan mempertimbangkan latar belakang dan kontribusi anggota tim. Apalagi dan melakukan pendekatan personal. Kita langsung ke 5 dulu. Nah, D dengan E sama-sama muncul 5 gitu ya. Pemimpin milenial berusaha mengenali karakteristik tiap individu anggota timnya. Sepakat enggak? Bahwa 5 ini eh, mendukung gitu ya, mendukung informasi yang disebutkan sebelumnya. Nah, ada yang menjawab yang E. Kita bahas. Katanya pemimpin milenial berusaha mengenali karakteristik tiap individu anggota timnya. Nah, ini kata kuncinya apa? Latar belakang, bisa ya latar belakang. Apalagi pendekatan personal. Sampai eh, berusaha mengenali karakteristik tiap individu. Nah, ada kata kunci tiap individu ya. Berarti kan itu mewakili pendekatan personal tadi. Kayak gitu. Nah, jadi 5 bisa nih ya. Kalau gitu, kita cek yang pernyataan yang pertama nih. Pemimpin milenial memastikan setiap anggotanya nyaman bekerja. Walaupun di sini ada setiap gitu ya, setiap anggotanya. Nah, di sini konteks nyamannya apakah sesuai atau tidak. Kita lewat dulu ya. Yang pernyataan yang kedua. Pemimpin milenial menjaga keseimbangan antara relasi dan tugas. Nah, di sini membahas keseimbangan, menjaga keseimbangan antara relasi dan tugas. Arahnya bisa kenapa sampai harus pendekatan personal, mempertimbangkan latar belakang dan seterusnya itu sebenarnya lebih jauhnya nyambung dengan keseimbangan antara relasi dan tugas. Sebenarnya nyambung ke situ ya, tapi mana yang lebih mewakili gitu ya. Ini kalau dilihat konteksnya tidak langsung gitu ya, kalau yang pernyataan yang kedua. Kalau yang pernyataan yang ketiga, pemimpin milenial lebih menghargai setiap individu dalam timnya. Oke, kita bandingkan satu dan tiga kalau gitu ya untuk membahas D dengan E, memilih antara D dengan E. Yang pernyataan ketiga kita cek pemimpin milenial lebih menghargai setiap individu dalam timnya. Nah, di sini setiap individu mewakili personal tadi ya, menghargai ini pendekatan personal ya, mempertimbangkan latar belakang dan seterusnya. Nah, kita cek pernyataan yang keempat. Pemimpin milenial memastikan semua tugas terselesaikan sesuai dengan rencana. Ini tidak tergambar ya dalam informasi yang disebutkan. Jadi antara satu dan tiga yang mana? Kalau satu itu lebih ke kenyamanan ya. Nah, kalau tiga ini masih bisa berarti yang E ya. Tiga dan lima. Gitu. Jadi nomor 11 itu kita pilih yang E, 3 dan 5. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 12.
Silakan, jawaban kalian apa? Nomor 12. Oke, nomor 12 di sini ada menanyakan kualitas simpulan yang sesuai gitu ya. Berarti sudah dimunculkan simpulannya apa? Kayak gitu. Nah, ada yang menjawab yang A nih untuk soal nomor 12. Kita bahas ya. Nah, untuk mengikuti lomba menyanyi di kompetisi pencarian bakat AX, seorang penyanyi harus apa? Menyanyikan lagu ciptaannya sendiri dan lagu ciptaan tersebut belum pernah diputar di stasiun radio manapun. Nah, tadi ada yang menjawab yang A, ada yang menjawab yang C. Kita bahas ya. Nah, salah satu lagu hasil ciptaan Y, gitu ya, pernah ditolak oleh salah satu stasiun radio. Nah, simbolnya apa? Y tidak dapat mengikuti lomba menyanyi pada kompetisi pencarian bakat AX. Nah, kalau dilihat gitu ya. Nah, tadi ada yang menjawab A dan C ya. Oke. Nah, kita bahas ya. Kalian setuju yang mana nih yang lain? Kalau dilihat kan ini salah satu lagu hasil ciptaan Y pernah ditolak oleh salah satu stasiun radio. Salah satu syarat nih, syarat untuk mengikuti lomba nyanyi itu menyanyikan lagu ciptaannya sendiri dan lagu ciptaan tersebut belum pernah diputar di stasiun radio manapun. Nah, kalau dilihat kan, oke, kalau dilihat di sini arahnya bisa saja. Nah, ada yang menjawab yang C nih. Arahnya sebenarnya bisa ke C nih. Tadinya Ibu eh, berpikirnya yang C juga sebenarnya. Itu pasti salah kan? Di sini ada tidak dapat harusnya dapat harusnya gitu kan ya. Nah, soalnya di situ belum eh, ya ini kita Ibu ulangi, ya ini punya lagu hasil ciptaannya ya. Terus apa lagi? Pernah ditolak berarti kalau pernah ditolak hmm, lagu tersebut tidak diputar di stasiun radio kayak gitu. Nah, masalahnya di sini, nah ada kata salah satu lagu hasil ciptaan, salah satu lagu hasil ciptaan Y. Terus di sini apa? Pernah ditolak oleh salah satu stasiun radio. Nah, tadinya sebenarnya ibunya menganggapnya yang C nih. Pasti salah karena tadinya ibu menyangkanya seperti itu. Seperti itu. Nah, ada yang eh, menjawab yang B atau E katanya. Kita bahas ya. Nah, jadi karena di sini ada salah satu gitu ya. Berarti ada kemungkinan lain dia punya lagu yang lain gitu ya. Atau bisa saja lagu yang dimaksud di sini yang pernah ditolak oleh salah satu stasiun radio bisa saja diterima di stasiun radio yang lain. Nah, di sini apa? Belum pernah diputar di stasiun, Ibu ulangi, belum pernah diputar di stasiun radio manapun. Sementara informasi di sini salah satu gitu ya. Yang menolak, informasi yang dimunculkan adalah yang menolaknya itu salah satu stasiun radio. Nah, ada yang menjawab tadi apa? eh yang A pasti benar, yang B mungkin benar. Nah, yang C pasti salah. Nah, setuju dengan yang E tidak nih? Nah, jadi lebih ke yang E nih. Simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Nah, itu ya. Setuju ya dengan yang E. Yang lain bagaimana? Jadi tidak dapat dinilai karena bisa saja diterima juga. Ada salah satu lagunya diterima di stasiun radio yang lain kayak gitu ya. Ada kemungkinan itu.
Nah, kalau ibu sebut kemungkinan gitu ya, kenapa tidak yang B saja kayak gitu ya? Nah, ini arahnya lebih ke informasinya tidak lengkap kayak gitu ya. Seperti itu. Silakan, ada yang ingin disampaikan untuk soal nomor 12 yang E nih. Silakan.